Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dun sana pandangan dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda kembali bersama kami hingga maksud kami masih bersama kami hingga saat ini pukul 9 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, dan tentunya kita sudah bersama dalam spesial program Perempat RRI Padang di kesempatan Kamis pagi ini, yaitu dalam program kearifan lokal Minangkabau. Dan alhamdulillah pagi ini kita telah tersambung kembali bersama narasumber kita yang tidak asing lagi tentunya mama kita, Mama Tuangku Mangkudun, tepatnya Dr. Saiful Yazan Tuangku Mangkudun ya. Baik, kita sapa dulu kebersamaan kita dengan Mak Tuangku Mangkudun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Oke, Mak. Oke. Suara saya gimana, Mak? Eh, nggak ada bel ya? Ah? Aman lah ya. Oke, baik. Pagi ini seperti biasa, Mak ya, kita akan lanjutkan kearifan lokal Minangkabau kita, dan kita akan bicara tentang tambo awal perkembangan Nagari Tuo ya, Mak ya. Ah, ah. Oke, baik Mak. Sebelum kita lanjut dengan topik kita ini, barangkali bisa Mak review kembali pembicaraan kita pekan yang lalu tentang Tambo Nagari ini. Silakan Mak.
Oh begitu ya Mak ya. Jadi awalnya sekali Pariangan, kemudian memecah dua, itu ya Mak ya. Yang Bodi Caniago ke Limau dan Kota Piliang ke Sungai Tarap. Baik, baik. Nah, tadi Mak bilang, oh Sungai Kayu Bataro ya. Oke. Hmm. Hmm. Ya, 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 ya. Oke. Berarti bisa dibilang nagari yang awal di Minangkabau itu bukan hanya Pariangan ya, Mak ya, tapi tiga. Ah, hmm, 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 hmm. Oke. Hmm, hmm. Baik. Nah, tadi sempat Mama sampaikan bahwa Bode Caniago dan Koto Piliang itu baru nyata ketika mereka sudah hijrah dari Pariangan ke satu Lima Kaum dan satu ke Taro, ya Mak ya. Nah, dan sebelumnya di Pariangan dipakai keduanya, gitu Mak. Nah artinya, apakah artinya sistem itu? Ah, oh begitu. Tapi yang, mm-mm. Oh begitu. Iya, 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 iya. Jadi kayak bisa kita visualkan raja, mm-mm. Cuman raja duduk di batu di tengah, gitu ya Mak ya. Kemudian dikelilingi, ya. Oh iya, 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 iya. Yang duduk melingkar di samping batu yang layah satu itu ya Mak ya. Oke. Nah, apakah di saat itu tuh sudah ada nama Kelarasan itu Pak? Karena kan Bapak bilang tadi kan dipakai keduanya. Hmm. Oh, iya, iya, lareh-lareh turun ya. Iya. Oh, begitu. Bodicenego. Iya. Nah, yang menarik, Mak, dalam pendirian konfederasi itu ya, kan tadi Mak bilang mereka berhimpun.
Nah, sementara ini mereka ini berada pada tataran level yang sama. Nah, saya ingin dapat gambaran semacam visualisasinya. Apakah tidak ada perebutan ketika itu? Gitu ya, Mak ya. Karena mereka dianggap setara semuanya. Sementara harus dicari satu nih untuk yang jadi pimpinan. Nah, sementara di zaman itu kan pimpinan itu sangat sangat besar pengaruhnya, Mak ya. Nah, apa yang terjadi di kala itu? Apakah damai-damai saja atau ada juga ya gesekan-gesekan di antara kaum yang bersatu menjadi konfederasi itu, Mak tuanku? Damai-damai saja. Hmm. Aha. Iya, iya. Hmm. 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 Iya, iya, iya. Oke, menarik ya. Iya, iya, iya. Menarik. Sepertinya kita bisa petik dua kearifan, Mak, ya di sini, Mak ya. Apakah bisa saya tangkap seperti itu? Pertama, basilang kayu ditungku, maka api kaidui. Kan gitu ya, Mak ya. Artinya, memang untuk menghidupkan sebuah gagasan, menghidupkan sebuah wacana untuk masyarakat itu perlu ada persilangan pendapat dulu, gitu ya, Mak ya. Karena kalau sama sama aja sama lurus semuanya nggak berkembang, kan gitu ya, Mak. Nah, tapi hmm, hmm, oke, okay. Hmm, buset dari bumi. Hmm, iya iya. Mhm, iya iya. Oh gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi saya katakan kearifan pertama itu adalah di kayak basilang kaidu tungku maka api kaidui gitu ya, Mak ya. Tapi nan api itu tidak membakar gadang kan gitu ya, Mak ya. Dia hanya api untuk ya, hanya untuk menanak nasi gitu ya, Mak ya. Bukan membakar. Oke. Nah, yang kedua saya melihat apakah ini bisa juga kita tarik sebagai sebuah kearifan, Pak, bahwa kalaupun kita berbeda pandangan politik, itu kalau ibarat sekarangnya, Mbak ya, eh, kan satu body Niago, satu kota pilihan. Bagaimanapun azas politik mereka kan berbeda ya, Mbak ya. Nah, tapi
tapi justru Datuk Katamengongan memerintahkan barisannya untuk membantu barisan Datuk Perpatian Sabatang. Iya, membela bahkan ya, Ma ya. Nah, sebaliknya Datuk Perpatian Sabatang otomatis juga memerintahkan barisannya membela barisan Datuk Katamengongan. Nah, Kata bilang. Nah, yang ingin saya pertanyakan, Mak, apakah bela membela Ina ini walaupun berbeda pandangan politik hanya karena hubungan darah mereka saja atau memang ini ajaran dari tetua-tetua atau nenek moyang sebelumnya? Nah, artinya jiwa saling membela ini hadir bukan hanya karena hubungan darah mereka walaupun beda politik. Gimana, Mak? Hmm. Mhm. Iya. Iya. Iya, iya. Hmm. Hmm. Iya, iya. Iya, iya, iya. Baik, baik. Nah, artinya kita bisa menarik sebuah benang merah ya, Mak ya. Bahwa eh, itulah kenapa Minangkabau akhirnya terlatih dengan sebuah pertengkaran pikiran, kemudian dengan sebuah hangatnya suasana perdebatan, tapi tidak saling merusak gitu Mbak Tengku ya. Dan itu yang harus diwariskan sampai hari ini. Gimana Mbak Tengku? Mhm. Hmm. Ya. Oke. Mhm. Oke.
Hmm. Oh, begitu. Baik. Nah, itu yang eh, cikal bakal nagari di Minangkabau tema ya. Bahwa nagari berasal dari satu kesatuan dan kemudian terjadi perbedaan pandangan politik, dua gagasan, ya Maya, dua gagasan, namun mereka saling bela membela. Oke. Nah, kemudian setelah itu ya. Hmm, ya. Oh ya. Ya, 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 betul, betul, betul. Ada kota pilihan. Oh. Oke. Nah, begitu ya. Hmm, baik, baik. Nah, kemudian Mak, sebelum kita beranjak ke perkembangan negari-negari berikutnya nih, setelah tiga negari ini, Pariangan, Limo Kaum, dan satu lagi Mak tadi, Bungos Tangkai di Sungai Tarap ya. Oke, iya. Dan itulah berarti yang menjadi awalnya Luak Nantuo, itu ya Mak ya. Oke. Nah, yang dari Pariangan, masih dari Pariangan, bukan dari dua negari yang dibentuk Datuk Perpati dan Datuk Katamanggungan, bukan? Hmm, oke. Hmm, oke. Oh, begitu. Berarti semacam pusik jalur pupunan ikan gitu ya, Mak ya? Oke. Pariangan. Baik, baik. Nah, Mak, ketika Datuk Perpati Nasabatang dan Datuk Katamanggungan ini sudah hijrah ini keluar dari Pariangan ke Limo Kaum dan ke Sungai Tarap, bagaimana dengan Maharaja Darajo, Mak? Masih adakah di Pariangan ketika itu atau memang sudah digantikan? Oh. Hmm. Oh, begitu ceritanya. Lahir. Hmm. Baik. Nah, kenapa setengah tinggi, Mak? Akhirnya, sebenarnya pertanyaan, siapa sih yang memberikan apa ya, pembekalan wawasan termasuk kepemimpinan kepada kedua datuk ini ketika Maharaja Deraja sudah tidak ada. Artinya mereka kan besar dan memiliki pandangan berbeda dalam kepemimpinan ini kan setelah Maharaja Deraja tidak ada lagi, Mak ya. Nah, siapa nih yang mendidik mereka dalam pemikiran berbeda ini, Mak Tangko? Oh.
Pariangan. Hmm, hmm, hmm. Oh, iya. Room ya. Begitu ya, Mak ya? Heeh. Nah, begitu. Menarik sekali, Mak. Akhirnya saya melihat bahwa Minangkabau ini mozaik ya, penyatuan dari beberapa pecahan-pecahan apakah gagasan gitu ya, Mak ya, apa ataupun juga cara berpikir bahkan sikap-sikap hidup dikumpulkan semuanya dan digodoklah, dimasaklah di Pariangan Padang Panjang itu sendiri, Mbak Tuanku, untuk jadi pandangan hidup. Gitulah kira-kira Mbak, itu kayak. Hmm, perca, membaca paco ya. Jadi itu kenapa akhirnya turunan, iya, itu kenapa akhirnya turunan anak cucu orang Minangkabau itu sudah sangat terbiasa dengan perbedaan gitu ya, Mbak ya. Iya, iya, iya. Aha. Jadi sesungguhnya yang eh, iya, iya. Benar, benar. Jadi otokrasi, demokrasi bertemu di tengah gitu ya, Maya. Oke, menarik. Nah, eh, gimana ya? Ketika kita lihat tadi bahwa Minangkabau itu adalah
sebuah perwujudan dari mozaik yang saling berkonfederasi gitu ya, Ma, ya. Artinya tidak ada satu atau bukan satu pun, banyak hal sesungguhnya peradaban Minangkabau itu adalah akulturasi dari unsur-unsur budaya yang berbeda. Pertanyaannya, Mbak, mana lagi yang asli Minangkabau? Ah, hmm, 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 hmm. Iya, iya. Oke. Keempat-empatnya gitu ya, Mas. Heeh. Hmm, oke. Hmm, Tidak ada lagi. di Sarawak Jawa, orang Jawa tidak memakainya lagi. di Minang dijadikan itu Ya, adat. orang Minang yang menjadikan pakaian adat. Iya. Kira-kira begitu. Oke, menarik, menarik. Nah, eh saya jadi, Sedikit lagi, Bung Adi. iya, iya, iya. Ketika orang bicara demokrasi, Hmm, demokrasi Minangkabau itu memang panas, memang membakar, mm-mm. bakat hitam istilahnya, Bekas tintam ya. Ah, bakat hitam. Tapi tidak pernah orang itu ketika sudah bertengkar habis itu dia melanjutkan menjadi musuhan, tidak. ah, ah. Ada cerita sederhana begitu. Begini, orang satu kampung ingin bercengkrama ke Lapau, berboncengan naik motor. Hmm, Sampai di Lapau, mereka berdiskusi. Nah, diskusi di Lapau itu diskusi Minangkabau, di mana perbedaan itu luar biasa panas sampai kopinya tertumpahkan. hmm. Mereka bertengkar. Bertengkar di Lapau itu selesai di Lapau, mereka keluar dari Lapau tidak lagi bermusuhan, malah berboncengan kembali pulang. Kira-kira begitu. Menarik. Saya jadi ingat juga nih, Mak. Kalau nggak salah Mama juga yang pernah menceritakan bagaimana serunya apa ya, salah seorang tokoh Minang dengan temannya yang dari timur kalau nggak salah ya, Mak ya. Ketika Ya. dalam dunia gagasan dalam rapat beliau ya seperti tawuran Itu gitu ya. Haji Agus Salim dengan Juga Salim. J. Kasimo. Iya, J. iya. Kasimo itu ketua partai Katolik, Iya, iya. Parkindo. Nah, Julius Kasimo kalau nggak salah. Ketua partai Parkindo itu uh, tidak menyetujui gagasan Pancasila yang pertama, lalu Agus Salim mengatakan, Muhammad Nasir mengatakan ini harus itu kita harus bertuan dan seterusnya. Bertengkar di ruang rapat sampai menampar meja, sampai kursi naik ke atas meja, tapi keluar dari ruang sidang konstituante, Hmm. mereka itu duduk di warung, sama-sama minum kopi, saling mentraktir. Oke, Nah, jadi menarik. Muhammad Nasir itu ketua Partai Masumi, Mm-mm. J. Kasimo itu ketua Partai Katolik. Hmm. Parkindo itu Partai Katolik atau Kristen barangkali ya. Hmm. Barangkali ada yang dikoleksi nanti. Begitu Bung Adit. Baik. Boleh bertengkar itu di ruangan, ruang bertengkar, ruang rapat, ruang konstituante. Tapi di luar itu mereka adalah sahabat akrab. Hmm. Gitu. Bagaimana ya? Bagaimana ya kemampuan memisahkan itu mana ini? Terkadang kita kan terbawa ya, Ma ya. Kalau bahasa anak gitu ya baper gitu ya. Baper. Nah, baper ini yang tidak boleh dibawa dalam Ya, mimbar. cuman bagaimana cara nenek moyang kita bisa membentuk sebuah karakter walaupun api kaidu tungku itu menyemburkan api, tapi dia tidak membakar. Begitu ya, Mak ya. Dia hanya Ya, menghidupkan eh,
untuk memasak makanan gitu, di atasnya kan gitu ya Pak ya. Nah artinya seberapapun hangatnya pertengkaran gagasan, namun keluar dari sana kita teman lagi nih. Nah ini gimana nenek moyang mengajarkan hal ini bisa terjadi gitu Pak? Karena ini penting sekali saya pikir, apalagi di era-era Untuk seperti sekarang. diwariskan. Iya, gimana Pak? Apa yang bisa kita ambil eh, triknya atau tipsnya ya, dari ajaran nenek moyang tentang pertengkaran pendapat ini, Pak Tuanku? Silakan. Ada cara yang bisa kita ambil dari balai adat. Hmm. Di balai adat itu kalau akan menyampaikan perbedaan pendapat harus dengan petatah petiti, harus dengan pidato adat atau pasambahan. Pasambahan itu kata-kata tidak boleh satupun ada yang kasar. Oh. Padahal yang disampaikan perbedaan pendapat. Misalnya batas sepadan tanah atau batas nagari atau bahkan jabatan. Perebutan jabatan misalnya ya. Dua, si A dan si B berebut satu jabatan yang sama, misalnya penghulu pucuk. Ketika itu dirundingkan di balai adat tidak bolehlah satu pun kata yang kasar. Bagaimana mempertahankan gagasan bahwa ini hak saya, yang pihak yang lain ini hak saya. Tapi dua-duanya berbicara dengan kata yang harus tetap. Latihannya luar biasa berat. Iya. Kenapa? Satu saja Janang itu bicara kasar, dia akan disuruh turun oleh kalau dalam balai adat di Korea namanya Sultan Bagindo. Jadi ada orang yang ada jabatan penghulu itu yang tugasnya adalah menghentikan pembicaraan dan menurunkan orang yang salah bicara. Gitu. Jadi pertengkaran tapi dengan bahasa yang tetap baik, tetap terjaga. Itu tips pertama ya. Artinya silakan berbeda pendapat, silakan tidak sama gagasannya, silakan pemikirannya juga tidak satu, tapi bahasa berebut jabatan. Iya, berebut. Tapi caranya dan bahasanya itu tetap yang tidak merusak gitu ya. Tidak merusak suasana. Tidak merusak suasana. Jadi berbicara dengan data dan fakta tentu saja akhirnya. Iya, betul. Misalnya begini, saya pernah mengalami sidang itu di sebuah balai adat tentang jabatan penghulu pucuk yang diperebutkan dua kaum. Nah, mereka bertengkar di balai itu di hadapan sidang Kerapatan Adat Nagari. Nah, Datuk Bagindonya mengatakan mana data dari pihak A, mana data dari pihak B, silakan disampaikan. Nah, baru ditimbang. Jadi semua data itu boleh dibantah. Oh, data itu tidak tepat begini, tapi semuanya harus dalam kata-kata yang tidak menyerang vulgar. Nah, maka kekalahannya ada dua kesempatan. Kekalahan ketika yang menyampaikan itu emosi, tidak bisa menahan emosi, maka dia kalah. Atau ketika dia menyampaikan sesuatu data yang bisa dibantah atau dikalahkan. Jadi kekalahan pertama itu karena emosinya dia kalah. Walaupun dia membuat data yang benar, tapi ketika dia emosi dia sudah kalah duluan. Nah, ini latihan yang berat sekali bagi para penghulu kalau sudah sidang di balai adat. Jadi, bahkan ada penghulu itu yang tidak berani naik balai adat ketika emosinya sempat terlontar. Itu Bung Adit. Nah, ini latihan bagaimana mengendalikan emosi dalam sebuah sidang, dalam sebuah pertemuan, dalam sebuah mimbar. Jadi, kalau kita menghadir di sidang konstituante sampai menampar meja, kalau balai adat tidak ada yang menampar meja. Begitu. Nampar lantai kalau itu terjadi, maka dia harus turun dari balai adat itu. Datuk Baginda Oke. Baik, Dun Sona Pananga di mana berada, kita masih dalam dialog interaktif kearifan lokal Minangkabau. Dan saya akan buka line telepon untuk Anda yang ingin bertanya dalam topik tambu awal perkembangan nagari itu. Ya. Baik, sepertinya ada ya di 018. Oke, sudah turun. Kita coba buka 812 414 ya.
Kita tunggu. Baik. Ada yang di 08166 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, sepertinya ada gangguan. Suaranya sudah terdengar tadi. Terdengar. Oh, Oke. terputus. Baik. Yang di 812414 silakan. Kalau ada yang ingin bergabung di perbincangan kita pagi ini, ya. Ini ada masuk sebenarnya. 08166092440. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Dengan Pak Rizal. Iya, Madi. Iya, oke. Silakan Pak Rizal dari Aceh. Hari ini nanti, Madi. Ya. Selamat pagi, Nona. Waalaikumsalam Pak Radio Aceh. Iya, Mas. Itu terus mana paparan Mahmadi. Itu saya ini juga maklum. Dalam pertentangan antara perspektif dan batang itu perspektif Mahmud. Amo ada saksi pun gitu nah. Yang lebih menginginkan itu aji beliau buntu dan bertemu Suri Maharaji Suri Maharaji Dirajam Dan Balniko karena beliau itu mendirikan gerakan baru yang adopsi Sedo gerakan itu. Nah, jadi nggak mau mas. Mama mungkin mengatakan ada penasihat yang ada di tarian yang itu mau di mana itu. Itu pengembangan jalan pertama, mamanya atau mamanya bernama Suri Maharaja Rajo, kemudian diturunkan ke anaknya menjadi Suri Maharaja Rajo kepada Doro. Itu pengembangan jalan apa Minang-Minang. Itu pertemuan. Dan ada lagi setelah turun dari Pariangan, masing-masing itu mau wajib putri Bajang saya ke mengutangkai masyarakat yo aja datangnya dapat menggunakan. Nah, kedua datuk atau sekan balun atau datuk perbatasan jadi dusun tua yo adiknya bernama Rino Sudah. Nah, yang tinggal di Pariangan adalah yo Suri Maharaja nan Banegoro kemudiannya Pariangan putus Pariangan. Jadi dari pada itu pun menemukan suku kalau menurut penaklukan kalau suku dari suku Jamilan itu suku yang bergenerasan Tok yang kemudian dari suku budaya God di kelarasan satu-satu teman-teman sabatang atau kira-kira bagaimana cara mendapat untuk nah itu mana Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal dari Aceh. Ya. Oke. Silakan Pak, langsung jawab saja, Pak. Baik, Pak Rizal kok bacaannya banyak, terutama dari sejarah. Ya. Jadi sebagian yang beliau sebut tentang sejarah Nagari Tuo di Limo Kaum dan Bunga Setangkai. Kemudian Datuk Sri Maharaja nan Baneko-neko. Jadi gelar dari adik bungsu dari Datuk Kesemangguangko. Datuk Kesemangguangko dalam berbagai versi batigo laki-laki. Datuk Kesemangguangan, Datuk Perpatihan Sebatang dan Datuk Sri Maharaja Dirajo, Datuk Sri Maharaja nan Baneko-neko. Tak Maharaja Dirajo dah. Dan Maharaja Dirajo itu apa dari Datuk Ketumangguangan. Kemudian apa mereka yang lain kok
Datuk Perpatia dan Datuk Sri Malajo Lambalingo, Datuk Lambalingo ko itu disepakati Cati Bilang Pandai Perdana Menteri. Mamak beliau Datuk Suri Dirajo. Kemudian dalam berbagai riwayat ada ampe atau limo, ada nan ampe, ada nan limo saudara perempuan mereka. Dan mairiangi Datuk Ketua Buangan Kabung Mas Tangkai dan mairiangi Perpatia Sebatang kalimo kaum. Kemudian Sri Malajo dan Malingo Lego, adik bungsu ko, melihat perbedaan pendapat dua orang kakaknya, menawarkan larih nan bunta, kesepakatan kelarasanan baru. Jadi itu dipakai semua sebenarnya, bahwa otokrasi yang banyak yang turun dan demokrasi itu dipakai di semua negara. Karena apa? Karena suku-suku yang hadir di berbagai negara itu campuran salahnya. Di negara Kota Piliang ada suku Boli Ceneago, di negara Boli Ceneago ada suku Kota Piliang. Cuma ada yang lebih banyak Kota Piliangnya, ada yang lebih banyak Boli Ceneagonya. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan Sri Malajo dan Balingo menawarkan sistem nan kampe larih nan bonta. Kemudian Gala itu pakai Sri Malajo pulo. Nah, ada yang berpendapat dari Kabatare, Sri Malajo ko meninggalkan berbagai warisan, termasuk gala bako untuk anak-anak Datuk anak-anaknya yang lahir dari permaisuri itu. Baakolah lahirnya gala Sri Malajo di Malingo Lego ko ambo alun dapet data yang langkok karena versi beliau itu tidak sebanyak dua datuk versi riwayat. Karena beliau adik bungsu dari Datuk nombor 2. Nah, itu sementara tentang gala beliau ambo belum bisa memastikan apakah dari Sri Malajo Dirajo, sebab beliau anak tiri dari Sri Malajo Dirajo. Berarti adik kandung dari Datuk Perpatia. Perpatia Sebatang. Ya. Okay. Ada 5 saudara perempuan, dalam riwayat lain ada sampai saudara perempuan. Ada yang ikut ke Bunga Setangkai, ada yang ikut ke 5 kaum. Kemudian apakah 5 saudara mereka yang asal suku? Tidak juga. Di Pariangan sendirilah ada suku. Selain suku beliau. Ada 7 suku. Kemudian ketika sampai di 5 kaum, sudah ada kaum yang lain. Ada 5 kaum di situ. Tigo Tapian, Balai Labuah, Kubu Rajo, Piliang, Koto Gadih, itu kaumnya. Suku yang ada di situ banyak pula. Ada Koto, ada Piliang, ada Bodi, ada Sumage, ada Pagacancang. Nah, artinya kaum yang mendirikan 5 kaum itu memang Datuk Perpatia Sebatang, tapi tidak hanya dengan saudara perempuannya. Ada kaum-kaum yang lain sudah yang ada di situ yang sepakat dengan pendapat Datuk Perpatia Sebatang. Begitu juga dengan pendirian kelarasan Kota Piliang di Bunga Setangkai, sudah ada kaum-kaum yang lain di sana yang sepakat dengan pendapat Datuk Temanggungan. Begitu Bung Adit. Iya, baik. Menarik sekali ini sebenarnya perlu space khusus ini ya untuk membahas khusus masalah kaum-kaum yang ada di Pariangan ini. Oke. Baik. Ya. Tapi yang perlu kita tarik intinya seperti kata Bung Adit tadi, ada kalarasan atau kalarehan sesudah yang terjadi di Pariangan yang berbeda antara 5 kaum dan Bunga Setangkai. Di 5 kaum kelarasan Boli Cenego, di Bunga Setangkai kelarasan Kota Piliang. Nah, bagaimana terbentuknya kelarasan itu, itulah yang menjadi perbincangan kita, bagaimana demokrasi dan otokrasi bisa jalan sekaligus dalam negari.
Begitu Bung Adit. Baik. Baik, Pak Tangguh, memang butuh waktu dan maraton nih sepertinya untuk mengkaji tambu nagari-nagari Minangkabau ini, tapi ini sangat menarik karena di sana tersimpan berbagai kearifan lokal yang bisa kita adopsi untuk kehidupan sosial kita hari ini. Seperti tadi, menariknya adalah ketika bagaimana di Basilang Kayu Tungku mengkopi KID, tapi tidak pernah membakar. Nah, itu salah satu yang menarik sekali, Mak. Kita tarik kearifan lokalnya. Kemudian yang kedua, ada yang tertinggal. Informasi sedikit lagi Bung Adit. Di Limau Kaum itu walaupun dia boleh Cinego, tapi ada di antara penghulu itu yang dirajakan. gitu ya. Bandaro Putih ya. Nah, di Bungos Tangkai, Datuk Bandaro Kunia. Nah, mudah-mudahan saya tidak terbalik ini. Jadi di antara penghulu yang memimpin nagari itu ada yang dijadikan raja dalam tanda petik. Walaupun duduknya sehamparan, tapi ada yang ditinggikan. Apakah Bandaro Kunia dan Datuk Bandaro Putih? Apakah berbeda? Apakah yang raja bilang di Perpatinan Selatan tadi, apakah hanya perubahan istilah atau nama saja, atau memang sistem pemerintahnya kerajaan? Tidak, sistem pemerintahnya tetap penghulu dan duduk sehamparan. Tapi salah satu penghulunya dianggap atau dipandang sebagai Rajo Limau Kaum. Artinya masih ada itu rumah kadangnya sampai sekarang. Artinya raja dengan segala sistem kerajaannya gitu. Tidak. Oh. Dia hanya salah satu penghulu yang dipandang sebagai Raja Limau Kaum. Begitu. Di Bungos Tangkai juga begitu. Ada Datuk Bandaro Kunia yang dipandang sebagai raja. Dan di Bungos Tangkai juga ada raja. Di antara penghulu ada rajanya. Nah, ini yang dikatakan bercampurnya seluruh gagasan otokrasi dengan gagasan demokrasi tanpa saling menghilangkan. Mereka berbagi peran. Itu sama saja dengan berbagi perannya antara Mamak dengan Bundo Kanduang. Siapa yang punya kaum? Mamak atau Bundo Kanduang? Siapa yang punya hak veto? Mama atau Bundo Kanduang? Semacam itu. Raja kah atau para penghulu? Dalam satu nagari ada raja, dalam satu nagari ada penghulu. Dua-duanya punya kekuasaan dalam tanda petik. Tapi kekuasaan di Minangkabau didahulukan selangkah dirikan Salantiang. Tidak terlalu tinggi-tinggi amat. Begitu Bung Adit. Baik Pak Tangguh, menarik sekali pembahasan kita dan mudah-mudahan di waktu-waktu mendatang kita bisa lebih dalam lagi nih dengan sistem-sistem pemerintahan di Minangkabau ini Pak Tangguh ya. Namun kita besok tentu akan lanjutkan dengan perkembangan nagari-nagari lainnya setelah terbentuknya Limau Kaum dan Bungos Tangkai tadi Pak Tangguh ya. Oke. Baik Pak, sebelum berpisah silakan Pak satu closing statement untuk 1-2 menit saja. Silakan. Baik, terima kasih Bung Adit. Nagari Tuo Pariangan itulah awal gagasan Minangkabau. Dan kita yakin gagasan Minangkabau yang lahir dari Pariangan itu sudah berlandaskan Islam karena ada kata pusakonya tentang undang nagari yang lahir di Pariangan itu. Nagari Bampe suku Babalai Bamu Saji. Ketika ada kata Bamu Saji, maka dimulai ketika Islam sudah merata di Minangkabau. Minimal sudah mulai tegakkan di Pariangan. Kemudian berlanjut ke Limau Kaum. Kata kaum itu sendiri adalah bahasa Arab, bahasa Islam. Jelas ini sudah merata keislaman. Limau Kaum itu nagari kedua dalam tanda petik yang ditegakkan oleh Datuk Perpatian Sebatang yang memakai kelarasan Bodi Caniago atau kelarasan demokratik. Kemudian Datuk Tumanggungan tidak mau mengganggu-ganggu Pariangan, dia membawa barisannya ke Bungos Tangkai di Sungai Tarap, mendirikan kelarasan Kotopiliang. Walaupun nagari-nagari itu berbeda kelarasan, satu otokrasi, satu demokrasi,
Tapi di negara-negara itu ada kaum atau suku yang berbeda pendapat. Di Kota Piliang ada suku Bolicenego, di negari Bolicenego ada suku Koto, suku Piliang. Dan kedua datuk yang pertama itu meninggalkan petuah sungguh-sungguh agar di negari Kota Piliang seluruh Bolicenego harus dibela. Dan sebaliknya, apa yang dikatakan oleh Datuk Perpatihan Sabatang, di seluruh negari Bolicenego, orang Kota Piliang harus dibela dan dijaga. Begitu, Bung Adit. Terima kasih. Kita jumpa waktu yang lain. Baik. Terima kasih, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Dun pendengar, sampai di sini acara Kearifan Lokal Minangkabau kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas atensinya dan mohon maaf atas kekurangan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.